Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 382 sampai 383. Zuya melihat reaksi Gustav dan melanjutkan, "Di sini ada dokter yang sangat ahli dalam pengobatan tradisional dan juga ada pil obat dengan kekuatan melampaui batas. Singkatnya, banyak orang kuat harus mengikuti aturan dari aliansi obat. Bahkan Biro Seni Bela Diri Tiongkok pun tidak memiliki wewenang untuk bertindak di sini. Di belakang aliansi obat ada Xiang Chengdong yang tidak hanya memiliki kedudukan dan pengaruh besar, tetapi juga jaringan koneksi yang luas yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Nanti, kau harus mencoba untuk mencari kesempatan mendekati orang ini. Tentu saja dia mungkin tidak mau menemuimu, tetapi tetap harus dicoba. Ini adalah satu-satunya cara kau bisa mengetahui tentang penjara hantu." Gustav mengangguk mendengar kata-kata Zuya, tetapi pandangannya tertuju pada sebuah tungku pil di tengah alun-alun. Tungku pil itu jauh lebih kuat daripada tungku 100 ramuan. Yang terpenting adalah tungku itu telah diperbaiki dengan teknologi, dengan panel kontrol khusus yang dapat dioperasikan dan banyak instrumen canggih yang sedang berjalan. Ekspresi Gustav menjadi sedikit agak aneh. Pembuatan pil obat tidak bisa digantikan oleh teknologi. Tungku pil dan suhu hanya merupakan alat bantu. Yang terpenting adalah kondisi mental dan keterampilan alkemisnya. Sepertinya aliansi obat Tiongkok semakin jauh menyimpang. Gustav menggelengkan kepala dan menghela nafas. Berbeda dengan orang-orang di sekitarnya yang memuji tungku pil di tengah alun-alun, dia satu-satunya yang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Beberapa tatapan tidak menyenangkan segera tertuju padanya. Zuya juga memperhatikan hal ini. Dengan rasa ingin tahu dia bertanya, "Tuan Ye, apakah kau merasa ada masalah dengan tungku pil itu? Menurutku itu sangat bagus karena mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam mengontrol suhu, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang dahulu." Gustav tersenyum. Aliansi obat Tiongkok hanya menguasai kulit luar dari alkimia. Instrumen canggih ini terlalu berlebihan. Bahkan kalaupun pilnya jadi, efek obatnya tidak akan bagus. Bisa dikatakan, pil yang dibuat ini tidak memiliki jiwa. Ini adalah kata-kata jujur dari Gustav. Namun pada saat ini, terdengar suara dengusan dingin yang berkata, Jadi menurutmu, hasil penelitian 10 tahun dari aliansi obat Tiongkok hanyalah besi tua? Apakah semua peneliti itu tidak berguna?" Mendengar kata-kata ini, Gustav dan Zuya sedikit terkejut, lalu menoleh dan melihat seorang pria tua dengan jas putih dan kacamata berdiri di sebelah mereka. Zuya melihat pria tua itu dan langsung menutup mulutnya dengan tangan. Pria tua di depan mereka adalah tokoh kunci dalam acara Lembah Raja Pengobatan kali ini, Master Zhao Lin Tao. Dia adalah alkemis paling sukses di provinsi Jiangnan. Tidak ada yang bisa menyainginya. Karena alkemis sangat langka, kebanyakan dari mereka dipekerjakan oleh keluarga-keluarga top atau sekte-sekte di Tiongkok. Sangat sedikit yang benar-benar bisa bekerja untuk aliansi obat. Zhao Lin Tao ini jelas adalah salah satu alkemis inti aliansi obat. Dia juga alkemis pertama di Tiongkok yang mengusulkan penggabungan teknologi dengan alkimia.
Meskipun keterampilan alkimianya tidak bisa dianggap teratas, tetapi dia adalah seorang master yang dihormati oleh semua orang. Perkataan Zuya dan Gustav barusan jelas-jelas meremehkan semua usaha Zhao Lintao dan membuatnya merasa sangat marah. Zuya segera membungkuk dan meminta maaf. "Maafkan kami, Master Zhao. Aku Zuya, dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepadamu." Zhao Lintao melihat Zuya sekilas, lalu berkata dengan datar, "Aku mengenalmu. Pedang yang ditempa oleh keluarga Zhu sangat luar biasa. 10 tahun lalu, kau dan ayahmu pernah datang ke lembah Raja Pengobatan. Saat itu kau masih sangat kecil. Bagaimana kabar ayahmu sekarang?" Zuya terlihat terkejut dan gembira, lalu dia berkata dengan penuh semangat, "Merupakan kehormatan besar bagiku karena bisa diingat oleh Master Zhao. Ayahku dalam keadaan sehat. Dia sedang dalam masa penutupan diri beberapa tahun terakhir ini." Zhao Lintao mengangguk, lalu matanya beralih ke arah Gustav yang tampak tenang dan berkata, "Anak muda, dari perkataanmu tadi, sepertinya kau sangat paham tentang alkimia." Gustav menggeleng, "Hanya sedikit." Zhao Lintao berkata dengan dingin, "Kalau begitu, dengan sedikit pengetahuanmu, apa hakmu untuk mengkritik hasil jerih payahku? Kalau pil itu sudah jadi, namaku akan tercatat dalam sejarah Tiongkok. Ada beberapa hal yang tidak bisa dimengerti oleh generasi muda seperti kalian." Zhao Lintao kemudian melanjutkan, "Kali ini, aku akan memaafkanmu karena melihat anak perempuan dari keluarga Zhu ini. Tapi kalau aku mendengar perkataan seperti ini lagi, jangan salahkan aku jika bertindak tegas." Setelah mengatakan hal itu, dia berbalik dan pergi. Zhao Lintao sangat marah karena hasil jerih payahnya dihina. Namun, sebelum dia melangkah jauh, terdengar suara lembut dari belakang. "Sayang sekali, pil itu tidak akan jadi hari ini." Langkah Zhao Lintao terhenti, kemarahan memuncak di kepalanya. Gustav mengatakan ini hanya untuk mengingatkan Zhao Lintao. Dia pun melanjutkan, "Aku yakin biasanya kau berhasil membuat pil di dalam ruangan. Tapi kali ini di luar ruangan. Ada terlalu banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi yang paling mempengaruhinya adalah dirimu sendiri. Aku bisa merasakan detak jantungmu sangat cepat dan telapak tanganmu berkeringat. Kalau tidak bisa tenang, meskipun ada mesin yang mengontrol suhu, pil itu mungkin tidak akan jadi. Aku memberimu peringatan. Kalau ada masalah dalam pembuatan pil, segera tinggalkan tempat ini atau ini akan sangat berbahaya. Meskipun mesin bisa mengontrol dengan presisi, tetapi tetap dingin dan tanpa perasaan." Mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk mengatakan hal ini, tetapi Gustav bisa merasakan kondisi tubuh Zhao Lintao yang tidak baik. Bahkan ada semburat merah darah di dahinya. Merah darah yang pekat. Itu adalah tanda bencana berdarah. Yang bisa dia lakukan hanyalah memberikan peringatan. Terserah pada Zhao Lintao sendiri, mau mendengarkannya atau tidak. Awalnya Zhao Lintao ingin berdebat dengan Gustav, tetapi beberapa orang yang dikenalnya berjalan mendekat. Jadi dia hanya mendengus dingin dan pergi dengan cepat. Zuya menatap Gustav dengan ekspresi bingung dan berkata, "Tuan Ye, perkataanmu tadi agak berlebihan. Master Zhao adalah orang kepercayaan Xiang Chendong. Dengan mengatakan itu, kau jelas-jelas menampar wajahnya. Kalau Xiang Chendong mengetahuinya, akibatnya akan sangat serius." Gustav menatap tungku pil di tengah alun-alun dan berkata dengan tenang, "Aku mencoba menyelamatkannya. Terserah dia mau mendengarkan atau tidak." Zuya terkejut. Dia tidak tahu harus berkata apa. Sejak didirikan, Aliansi Obat Tiongkok selalu menjadi penyelamat orang lain. Sekarang,
Gustav justru sebaliknya, ingin menyelamatkan orang dari aliansi obat Tiongkok. Kemudian keduanya duduk di area istirahat selama sekitar setengah jam. Sangat sedikit orang yang mengganggu mereka. Dalam acara seperti ini, biasanya orang-orang membentuk kelompok kecil. Dengan kecantikan Zuya, biasanya banyak orang yang ingin mendekati. Tetapi entah karena kehadiran Gustav atau tidak, kali ini hampir tidak ada yang mendekati mereka. Namun, ada sekitar 10 tatapan tidak ramah yang terus mengawasi mereka. Beberapa di antaranya adalah dari Tuan Zeng dan para ahli dari Biro Seni Bela Diri Tiongkok. Gustav tahu ini, tetapi dia tidak berniat menanggapinya. Tujuannya datang ke lembah Raja Pengobatan hanyalah untuk bertemu Xiang Chengdong, yang lainnya tidak penting. Saat Gustav hampir tertidur, terdengar suara tawa ceria yang berkata, "Terima kasih kepada semua yang telah datang ke lembah Raja Pengobatan. Kalau ada yang kurang dalam pelayanan kami, mohon dimaklumi." Zuya segera membangunkan Gustav dan berkata dengan pelan, "Tuan Ye, Xiang Chengdong sudah keluar." Gustav bangun dan melihat ke arah suara tersebut. Dia menemukan seorang pria dengan wajah persegi muncul di hadapannya. Pria itu berambut abu-abu dan berusia sekitar 60 tahun. Dia memancarkan aura kewibawaan meskipun wajahnya berseri-seri, tetapi auranya tetap membuat orang merasa segan. Gustav menemukan kalau lawannya memiliki aura bela diri yang sangat kuat. Dalam seni pengobatan dan bela diri, pencapaian seperti ini benar-benar luar biasa. Kerumunan orang pun membuka jalan secara otomatis. Xiang Chengdong langsung naik ke panggung, melihat semua orang dan berkata sambil tersenyum, "Sebagai ketua aliansi obat Tiongkok, aku selalu berharap bisa berkontribusi pada dunia seni bela diri Tiongkok. Namun, selama bertahun-tahun, selain menyelamatkan beberapa orang, aku belum melakukan sesuatu yang luar biasa. Namun meskipun aku tidak bisa, aliansi obat Tiongkok memiliki banyak bakat. Kali ini, aku ingin memperkenalkan seorang alkemis tingkat tinggi dari Tiongkok, Master Zhao Lin Tao. Orang ini telah bergabung dengan aliansi obat selama puluhan tahun, dan kemampuannya dalam alkimia menggunakan teknologi sangat mengesankan. Di seluruh Tiongkok, dia adalah seorang pionir sejati. Hari ini, kalau pil tingkat 3 berhasil dibuat, aliansi obat Tiongkok pasti akan menjadi salah satu kekuatan teratas di Tiongkok. Pada hari bersejarah ini, aku, Xiang Chengdong, bersama para pahlawan menyaksikan momen ini bersama-sama." Tepuk tangan langsung bergemuruh memenuhi ruangan. Banyak mata tertuju pada Zhao Lin Tao yang berdiri di depan tungku alkimia di tengah alun-alun. Zhao Lin Tao sangat menikmati sorotan tersebut. Bahkan matanya melirik ke arah Gustav dan dengan jelas menunjukkan ketidaksukaannya. Xiang Chengdong melanjutkan, "Aku bukan orang yang suka berbicara panjang lebar, dan alkimia membutuhkan ketepatan waktu. Jadi, aku serahkan selanjutnya kepada Master Zhao Lin Tao." Zhao Lin Tao mengangguk. Tatapannya tertuju pada tungku alkimia, dan tubuhnya memancarkan aura seorang ahli sejati. Hanya dengan satu gerakan itu saja, orang-orang sudah merasa sangat kagum kepadanya. Kerumunan orang itu mulai berdiskusi. Seorang ahli memang ahli, auranya benar-benar luar biasa. Aliansi obat Tiongkok kemungkinan besar akan bangkit kali ini. Harus diakui, Tuan Xiang Chengdong sangat memperhatikan Master Zhao Lin Tao ini. Bagaimana mungkin tidak memperhatikannya? Xiang Chengdong mengundang begitu banyak orang.
kesuksesan atau kegagalan, semuanya tergantung pada Master Zhao. Kalau ada masalah, itu akan mencoreng nama Xiang Chengdong. Saat ini seorang pria tua dari Biro Bela Diri Tiongkok berdiri dan berkata, "Ketua Xiang, sebelum alkimia dimulai, aku ingin mengatakan sesuatu." Xiang Chengdong mengerutkan keningnya. Dia merasa tidak senang karena diinterupsi. Dia menatap pria itu dan berkata dengan suara dingin, "Katakan saja, jangan mengganggu Master Zhao dalam membuat pil." Pria tua itu berkata dengan cepat, "Ketua Xiang, mungkin tidak tahu, tapi ini berkaitan dengan Master Zhao." Xiang Chengdong tampak bingung. Apa yang terjadi? Pria tua dari Biro Bela Diri Tiongkok itu memandang ke arah Gustav dan berkata dengan suara dingin, "Barusan aku mendengar seorang anak muda mencela upaya keras Master Zhao dan bahkan mengatakan bahwa pencapaian alkimia aliansi obat Tiongkok hanya kulit luarnya saja." Kata-kata itu membuat wajah Xiang Chengdong berubah merah. Semua orang yang hadir marah. Kalau alkimia aliansi obat Tiongkok hanya kulit luarnya saja, siapa di Tiongkok ini yang layak melakukan alkimia? Orang ini jelas sedang mencari masalah. Zuya yang mendengar ini menjadi pucat. Dia tidak menyangka kalau kata-kata Gustav tadi didengar oleh orang-orang dari Biro Bela Diri Tiongkok. Yang lebih parah lagi, mereka menggunakan ini untuk memprovokasi kemarahan orang banyak terhadap Gustav. Amarah orang sebanyak ini bisa menghancurkan reputasi Gustav. Ini sangat licik. Zuya melihat ke arah Biro Bela Diri Tiongkok. Napasnya memburu karena marah. Kemudian dia menatap Gustav yang tampak sangat tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Zuya berkata, "Tuan Ye, tentang ini." Gustav tersenyum tenang. "Tidak masalah." Xiang Chengdong yang mendengar kata-kata itu langsung berteriak marah. "Siapa yang berani menghina Master Zhao dan bahkan tidak menghormati aliansi obat Tiongkok?" Pria tua dari Biro Bela Diri Tiongkok itu menunjuk ke arah Gustav dan berkata, "Ketua Xiang, anak muda yang berpakaian santai itu yang mengatakannya. Aku berdiri di sini hari ini karena tidak bisa menerima perilaku seperti itu. Aku berharap kalau Master Zhao berhasil membuat pil kali ini, anak muda itu harus berlutut dan meminta maaf kepada Master Zhao. Aliansi obat Tiongkok tidak boleh dihina." Kata-katanya sangat cerdas, menunjukkan sikap Biro Bela Diri Tiongkok sekaligus mengarahkan semua kemarahan orang kepada Gustav. Ini benar-benar strategi yang sempurna. Tuan Zeng melihat tangannya yang sudah dibalut. Matanya penuh dengan kebencian. Dia ingin Gustav hancur tanpa jejak. Xiang Chengdong menatap Gustav dengan penuh amarah dan bertanya, "Apa benar kau yang mengatakan itu?" Dia tentu saja tidak akan hanya mendengar satu sisi cerita. Kalau Gustav membantah, dia juga akan mendengarkannya. Zuya menarik tangan Gustav dan berkata, "Tuan Ye, kau hanya perlu tidak mengakuinya." Gustav menatap Xiang Chengdong tanpa rasa takut dan mengangguk. Memang ada masalah pada metode Master Zhao. Dari pengamatanku, aliansi obat Tiongkok hanya menguasai sebagian kecil dari seni bela diri dan alkimia. Selain itu, waktu ini bukanlah yang terbaik untuk membuat pil secara alkimia. Aku sarankan untuk menunda 3 jam, agar peluang keberhasilan lebih besar. Kalau tidak, tungku alkimia akan meledak pada detik ke-48 setelah dimulai. Kata-kata ini membuat kerumunan menjadi heboh. Padahal tadinya mereka mengira pemuda ini akan menyangkal. Namun ternyata Gustav bukan hanya mengakui, tapi juga berbicara dengan sangat detail. Tidak ada yang pernah melihat seseorang yang tidak memberi muka seperti ini.
Ini adalah lembah raja pengobatan, tempat aliansi obat Tiongkok. Ledakan tungku alkimia memang sering terjadi, namun sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa memprediksi waktu ledakan dengan begitu tepat. Tidak mungkin orang bisa meramal hingga seakurat itu. Mata Siang Chengdong hampir memercikkan api. Baiklah, kalau Master Zhao berhasil membuat pil, kau harus berlutut di lembah raja pengobatan selama 3 hari 3 malam. Master Zhao, mulailah membuat pilnya. Lonceng pun berdentang. Proses alkimia dimulai. Master Zhao melirik ke arah Gustav. Dia mendengus dingin, lalu segera memusatkan pikirannya. Dengan satu tepukan ke tungku, tutup tungku langsung terbuka. Air ramuan langsung dimasukkan. Pada saat yang sama, jarinya dengan cepat mengoperasikan alat presisi yang ada di samping. Api berkobar dan suhu langsung meningkat. Aksi ini begitu mulus hingga membuat kerumunan bersorak. Banyak mata memandang rendah ke arah Gustav. Di samping Gustav berdiri seorang wanita berambut pirang yang mendengus dingin. Kau tidak berkompeten dan malah menyerang orang lain. Kau adalah aib bagi dunia bela diri Tiongkok. Kalau Master Zhao adalah memiliki masalah, kau tidak akan bisa menanggung akibatnya. Orang hina yang tidak tahu malu. Gustav mengabaikannya. Meskipun tidak ada yang percaya pada Gustav, banyak orang diam-diam mengaktifkan penghitung waktu di ponsel mereka. Mereka ingin melihat bagaimana wajah Gustav nanti. Zuya yang ada di sampingnya menjadi gelisah. Dia tahu Gustav suka mencari masalah, tapi tidak menyangka akan separah ini. Dan Gustav tetap tenang sejak awal. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 384 sampai 385. Zuya tidak tahu bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Gustav. Awalnya dia tidak ingin terlibat dengan alkimia aliansi obat Tiongkok. Namun karena Biro Bela Diri Tiongkok telah memancingnya, dia dengan senang hati menerimanya. Bahkan dia berharap masalah ini bisa semakin besar. Karena hanya dengan begitu, Siang Chengdong akan memperhatikannya. Dengan cara ini, dia bisa mengungkap rahasia penjara hantu dari mulut Siang Chengdong. Di tengah alun-alun, Zhao Lintao mengendalikan suhu tungku alkimia dengan sempurna. Seluruh tungku berubah menjadi merah menyala. Dalam radius 10 meter, suhunya sangat tinggi. Zhao Lintao tersenyum tipis melihat waktu. Sudah 20 detik berlalu. Tanpa ragu, dia memasukkan semua bahan obat tingkat 3 ke dalam tungku. Tungku alkimia bergetar dan aura kuat menyebar. Kali ini dia berencana membuat pil Xuan Huang. Itu adalah pil obat yang sangat kuat. Jika berhasil dibuat, pil itu akan bisa meningkatkan kultivasi seseorang. Namun, karena adanya batu Xuan Huang dalam bahan obat, reaksi dalam tungku akan menjadi lebih liar dan meningkatkan kemungkinan meledak. Namun dia telah mencobanya berkali-kali, dan kalaupun meledak itu akan terjadi lebih dari 5 menit kemudian. 48 detik, itu tidak mungkin. Tangan Zhao Lintao terus mengendalikan dan reaksi dalam tungku semakin kuat. Beberapa detik kemudian, seluruh tungku bersinar merah dan aroma obat yang kental memenuhi seluruh alun-alun. Kerumunan orang mulai berbicara satu sama lain. Hahaha, sudah 40 detik berlalu. Kemampuan kontrol Master Zhao sangat kuat.
Kemungkinan pil akan segera terbentuk. Di antara alkemis teratas Tiongkok, Master Zhao termasuk jenius. Aku ingin melihat pemuda itu berlutut di lembah Raja Pengobatan selama 3 hari 3 malam. Dia pasti akan terkenal. Memilih untuk mengganggu Xiang Chengdong di saat seperti ini benar-benar cari mati. Tapi ini juga baik bagi aliansi obat Tiongkok. Kudengar pemuda itu adalah orang nomor 1 di provinsi Jiangnan dan memiliki kekuatan bela diri yang kuat. Kalau dia berlutut di lembah Raja Pengobatan selama 3 hari 3 malam, setidaknya semua seniman bela diri yang kuat di provinsi Jiangnan akan mengetahui betapa kuatnya aliansi obat Tiongkok. Xiang Chengdong berdiri di atas panggung. Dia merasa sangat puas melihat aura kuat yang terpancar dari Master Zhao. Mungkin karena dipicu oleh pemuda itu, keadaan Master Zhao menjadi sangat baik. Kemungkinan besar dia akan berhasil dalam 1 kali percobaan. Xiang Chengdong merasa sedikit antusias. Kemudian Xiang Chengdong memandang ke arah Gustav. Dia mendengus dingin dan sangat meremehkan. Bagi dia, pemuda seperti Gustav yang tidak tahu diri adalah sebuah lelucon. Selama bertahun-tahun aliansi obat Tiongkok terlalu rendah hati hingga semua orang melupakan keberadaan Xiang Chengdong. Peristiwa hari ini juga seharusnya membuat dunia bela diri Tiongkok melihat aliansi obat Tiongkok. Tiba-tiba terdengar suara nyaring dari tengah alun-alun. Suara ini sangat ringan, tetapi di alun-alun yang sepi, suara itu terdengar sangat jelas. Banyak mata tertuju pada tungku alkimia. Beberapa orang dengan mata tajam melihat ada yang tidak beres dengan tungku alkimia. Tutup tungku bergetar, bahkan hampir terlepas. Selain itu, aroma obat yang kental berubah menjadi bau hangus. Melihat ini, raut wajah Master Zhao berubah drastis. Sebagai orang yang membuatnya, dia bisa merasakan ketidakberesan ini dengan sangat kuat. Tangannya penuh keringat. Dengan panik dia menekan tombol pada alat. Namun, tidak ada gunanya. Alat itu mati total. Selain itu, layar tampilan menunjukkan tanda peringatan. Zhao Lintao bergumam, "Bagaimana mungkin? Baru berapa lama waktu berlalu? Kenapa kali ini masalah muncul begitu cepat?" Sebelum dia bisa bereaksi, di tungku alkimia yang merah itu muncul retakan. Retakan terus menyebar, dan aura kuat menyebar, liar, panas, dan sangat menakutkan. Mata Zhao Lintao melebar, seluruh tubuhnya basah kuyup. Saat ini Xiang Chengdong dengan cepat melompat ke arah Zhao Lintao. Tangannya seperti cakar elang, langsung mencengkram baju Zhao Lintao dan melemparkannya keluar. Detik berikutnya, boom! Suara ledakan besar terdengar dan api menyala ke langit. Percikan api menyebar, liar dan berbahaya. Tanah bergetar, asap mengepul ke segala arah. Tungku itu meledak, benar-benar meledak. Alun-alun seperti dilanda kiamat dan penghitung waktu di alun-alun berhenti. 48 detik, tidak lebih, tidak kurang. Asap mulai mereda. Seluruh tungku alkimia hancur. Alat presisi juga rusak. Bahkan ada api yang menyala dan bau menyengat menyebar ke seluruh alun-alun. Zhao Lintao terlempar ke tanah. Tubuhnya basah kuyup seperti dicelup dalam air. Xiang Chengdong mengangkat kepalanya. Dia menatap penghitung waktu di atas dengan ekspresi yang sangat kompleks. Pada saat yang sama, alun-alun menjadi sunyi seperti kuburan di tengah malam. Sangat sunyi, bahkan suara napas pun tidak terdengar. Semua orang membuka mata lebar-lebar. Mereka berdiri, mematung, melihat penghitung waktu. Tepat di 48 detik. Angka itu dingin dan tanpa ampun, seperti pisau tajam yang menusuk jantung mereka dan merobek jantung mereka menjadi berkeping-keping. Di telinga mereka, seakan bergema suara dingin dan percaya diri dari pemuda itu. Seperti guntur yang bergemuruh, menyakitkan dan tajam. Suara Gustav
kembali terngiang. Aku sarankan untuk menunda 3 jam agar peluang keberhasilan lebih besar. Kalau tidak, pada detik ke-48 setelah dimulai, tungku alkimia akan meledak. Setiap katanya seperti suara sakral tak terbantahkan, terutama angka itu sangat aneh. Detik berikutnya, semua mata tertuju pada pemuda yang dingin dan sombong itu. Benarkah orang ini tidak mengerti alkimia? Kalau dia tidak mengerti, bagaimana dia bisa memprediksi semuanya dengan begitu tepat? Di seluruh Tiongkok ini, kalau dia saja tidak mengerti, siapa lagi yang berani mengaku mengerti? Ini bukan hanya alkemis, dia seperti dewa. Zuya terkejut, mulutnya sedikit terbuka, matanya penuh dengan kebingungan dan kekaguman. Dia tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini. Apakah benar prediksi Gustav berhasil? Apakah Gustav tidak hanya hebat dalam seni bela diri, tetapi juga dalam alkimia? Ini benar-benar luar biasa. Wanita berambut pirang di samping Gustav yang terus berbicara menjadi sangat malu. Dia merasa seperti ditampar dengan keras. Bukan hanya dia, ekspresi orang-orang dari Biro Bela Diri Tiongkok juga sangat buruk. Mereka seperti memakan sesuatu yang busuk. Saat ini, semua orang terlihat sangat terkejut. Ketika mengingat kejadian tadi, mereka bahkan menarik napas dalam-dalam. Kata-kata Gustav begitu tegas. Setelah berpikir sejenak, Xiang Chengdong berjalan mendekati Gustav. Kali ini, dia tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi meremehkan. Malah matanya penuh dengan rasa hormat. Kalau Gustav benar-benar seorang alkemis, maka keberadaan Gustav akan sangat penting bagi aliansi obat, bahkan di seluruh Tiongkok. Orang seperti ini harus dijaga dengan segala cara. Dia berdiri di depan Gustav, lalu membungkuk dan meminta maaf. Tuan, aku banyak bersalah tadi, mohon dimaafkan. Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan. Bagaimana kau bisa memastikan kalau tungku alkimia akan meledak pada detik ke-48? Mendengar ini, banyak mata penuh harapan tertuju pada Gustav. Gustav tersenyum dan dengan santai berkata, "Aku hanya menebaknya." Semua orang yang mendengar jawaban Gustav hampir jatuh terjengkang. Kalau benar semudah itu untuk ditebak, maka itu sungguh aneh. Bukankah itu berarti semua orang bisa menjadi ahli? Xiang Chengdong memandang Gustav dengan mendalam dan berkata, "Karena kau tidak ingin memberitahu, aku juga tidak akan banyak bertanya." Dia berpikir, mungkin Gustav tidak ingin orang lain tahu. Gustav berpikir sejenak lalu berkata, "Baiklah, kalau kau ingin tahu, aku akan memberitahumu. Metode kultivasi yang aku gunakan cenderung pada elemen api, sehingga aku memiliki kepekaan tajam terhadap api. Tungku peleburan pil juga demikian. Mengenai mengapa angka tersebut begitu tepat, mungkin ada sedikit keberuntungan di dalamnya." Gustav tidak bodoh. Tentu saja dia tidak akan banyak bicara. Di tempat ini ada terlalu banyak kekuatan dari seluruh Tiongkok. Begitu dia mengakui sebagai ahli peleburan pil, dampaknya akan sulit dibayangkan. Jadi, masalah peleburan pil sebaiknya tidak dipublikasikan. Sebenarnya Gustav selalu ingin tetap rendah hati, tetapi selalu tidak berjalan sesuai rencana karena orang lain yang memulainya. Meskipun ini adalah sebuah penjelasan, hanya sebagian orang yang mempercayainya, sisanya masih meragukan. Xiang Chengdong mengangguk. Dia dengan enggan menerima jawaban Gustav dan berkata, "Begitu rupanya. Aku telah banyak belajar." Tidak lama kemudian Xiang Chengdong melanjutkan dengan sebuah undangan. "Oh iya, metode kultivasiku juga mirip dengan milikmu. Apakah nanti kita bisa bersama-sama mempelajarinya?" Gustav menunggu kata-kata ini, namun dia berhasil menahan keterkejutannya dan menjawab dengan santai, "Aku juga sangat mengagumimu. Ini suatu kehormatan besar bagiku."
Siang Chengdong mengangguk. Baiklah. Oh iya, aku belum tahu siapa namamu. Gustav berkata, namaku Gustav Ye. Siang Chengdong berkata, Tuan Ye, nanti aku akan mengirim orang untuk menjemputmu. Percakapan mereka pun berakhir. Bagaimanapun, ada terlalu banyak orang di sini, jadi mereka tidak bisa banyak bicara. Kemudian Siang Chengdong kembali ke panggung. Dia mengucapkan beberapa kata basa-basi, lalu membiarkan semua orang beristirahat sejenak sambil menunggu Zhao Lintao melakukan peleburan kedua kalinya. Kegagalan dalam satu kali peleburan sangat normal, tetapi dengan pengalaman pertama, tingkat keberhasilan peleburan kedua seharusnya lebih tinggi. Tak lama kemudian, seorang tetua yang terlihat di luar lembah Raja Pengobatan datang ke depan Gustav dan Zuya, lalu berkata dengan sikap hormat, Tuan dan Nona, Tuan Siang mengundang kalian ke dalam. Gustav dan Zuya dibawa oleh tetua tersebut ke sebuah halaman di dalam taman. Saat memasuki halaman, mata Gustav langsung berbinar. Seluruh halaman penuh dengan tanaman obat langka. Tanaman obat langka yang bisa dia beli di pasar sangat sedikit. Banyak tanaman obat dari Gunung Kunlun yang tidak ada di Tiongkok. Tanpa tanaman obat tersebut, dia tidak bisa membuat pil lain. Tetapi saat ini, dia melihat secercah harapan. Melihat Gustav berhenti melangkah, Zuya bertanya dengan penasaran, Tuan Ye, apakah kau menyukai bunga-bunga ini? Gustav menggeleng. Ini semua harta karun. Kalau bunga-bunga ini dijual, nilainya bisa setara dengan kekayaan seluruh keluarga di provinsi Jiangnan. Zuya terkejut. Dia tertegun. Ini sangat berlebihan. Halaman ini tidak besar. Meskipun bunga-bunganya berharga, tapi tidak mungkin bernilai triliunan. Pada saat ini, sebuah suara ceria terdengar di telinga mereka. Tuan Ye memiliki pandangan yang tajam. Sepertinya aku tidak salah, kau benar-benar mengerti peleburan pil. Zuya segera memberi hormat. Zuya menyapa Tuan Siang. Siang Chengdong mengangguk. Dia memandang Gustav dengan penuh minat. Zuya langsung paham, lalu berkata, aku akan melihat-lihat dulu ke sana. Selesai berbicara, dia pergi ke sudut halaman. Zuya adalah orang cerdas. Dia harus melakukan apa di saat seperti ini. Dia memahaminya. Segera hanya tersisa Siang Chengdong dan Gustav. Siang Chengdong mengikuti pandangan Gustav yang sedang memperhatikan sebuah tanaman putih. Lalu dia berkata, tanaman itu disebut baihun. Kami di Lembah Raja Pengobatan mengembangkannya selama 20 tahun. Tapi hanya berhasil mengembangkan 3 tanaman. Kalau kau suka, ambillah 1. Meskipun dia merasa sangat berat melepaskan tanaman itu, tapi dia tahu dia tidak bisa menangkap harimau tanpa berkorban. Kalau Gustav adalah seorang ahli peleburan pil tingkat atas, maka struktur aliansi obat akan sepenuhnya berubah. Aliansi obat Tiongkok sangat membutuhkan Gustav. Tanpa ragu-ragu Gustav menjawab, baiklah, aku akan mengambilnya. Dia sangat membutuhkan ini. Tanaman baihun jarang ditemukan, bahkan di Gunung Kunlun. Ini benar-benar harta karun. Siang Chengdong terkejut. Dia tidak menyangka Gustav akan menjawab begitu cepat, bahkan tanpa basa-basi. Seolah-olah Gustav memang sudah memutuskan untuk mengambil tanaman baihun tersebut. Siang Chengdong tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya, Tuan Ye, aku merasa penasaran akan sesuatu. Bolehkah aku bertanya? Kalau tidak nyaman, kau bisa menolak untuk menjawabnya. Gustav menggerakkan tangannya dan sebuah tanaman baihun sudah ada di tangannya. Kemudian dia berkata, bicaralah. Siang Chengdong berkata, Tuan Ye, kau adalah seorang ahli peleburan pil. Berapa tingkat pil yang bisa kau buat? Pil dibagi menjadi 9 tingkat. Setiap tingkat memiliki 9 garis.
Jadi, pertanyaan ini sangat penting. Ahli peleburan pil terbaik di Aliansi Obat Tiongkok saat ini sedang dalam masa retret. Dia bisa membuat pil tingkat 4 dengan 5 garis. Ini sudah dianggap sebagai level tertinggi di Tiongkok. Kalau Gustav bisa membuat pil tingkat 3 dengan 5 garis ke atas, dia layak diperjuangkan oleh Aliansi Obat. Xiang Chengdong menatap Gustav dengan intens. Jantungnya berdebar kencang. Dia tidak bisa tenang. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 386 sampai 387. Saat ini Gustav mulai berbicara. Aku bisa memberitahumu, tapi aku punya syarat. Syarat apa? Pertama, aku butuh beberapa ramuan lagi. Nilainya tidak sedikit. Kedua, aku ingin tahu sesuatu dari mulutmu. Apapun itu, kau harus memberitahuku. Mata Gustav sangat pasti. Ini, Xiang Chengdong berpikir beberapa detik, memutuskan untuk menyetujuinya terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, syarat Gustav masih samar-samar, masih ada ruang untuk bernegosiasi. Baik, aku setuju, tapi secara spesifik, masih perlu persetujuan dari Aliansi Obat Tiongkok. Setelah berkata demikian, Gustav berkata, aku bisa membuat pil tingkat 4 dengan 8 pola. Jika kondisi sangat ideal dan sumber daya mencukupi, aku juga bisa mencoba membuat pil tingkat 5. Apa? Xiang Chengdong terkejut. Benar-benar terkejut. Di dalam hatinya seolah ada gelombang laut yang mengguncang. Gustav ternyata bisa membuat pil tingkat 5? Bercanda. Tidak mungkin. Gustav ini baru berapa umurnya? Baru 20-an. Bahkan jika mulai membuat pil sejak dalam kandungan, tidak mungkin mencapai prestasi seperti ini. Dia awalnya berpikir Gustav akan menjawab tingkat 3 dengan 7 pola. Sekarang langsung melemparkan bom, dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Gila. Tuan Ye, jangan bercanda. Xiang Chengdong berkata dengan suara gemetar. Aku tidak bercanda. Jika tidak percaya, cukup berikan aku kuali pil. Aku bisa membuatnya di tempat. Gustav memang menginginkan efek ini. Hanya dengan mengguncang Xiang Chengdong, pihak lain mungkin akan mengungkapkan rahasia penjara hantu. Dahi Xiang Chengdong berkeringat. Dia melihat Gustav, berpikir sejenak, lalu berkata, Tuan Ye, tolong ikuti aku. Selama Tuan Ye bisa membuat pil tingkat 4 dengan 5 pola ke atas, ramuan di lembah Raja Obat bisa Tuan Ye ambil sesuka hati. Sekaligus Tuan Ye bisa bertanya apapun. Aku akan menjawab dengan serius. Baik. 5 menit kemudian, keduanya tiba di sebuah ruang alkimia. Ruang alkimia itu kosong. Di tengahnya ada sebuah kuali pil. Tingkat kualinya tidak rendah. Di sekitarnya ada beberapa ramuan. Tuan Ye, apakah ini cukup? Tanya Xiang Chengdong. Gustav mengangguk. Detik berikutnya dia langsung bergerak. Energi sejati berkumpul di sekelilingnya. Satu telapak tangannya menepuk kuali pil. Api, datang! Dengan teriakan keras, suhu ruangan langsung melonjak. Di bawah kuali pil, tiba-tiba muncul nyala api yang cemerlang. Api yang bergelora, membuat hati tergetar. Melihat pemandangan ini sebagai Presiden Aliansi Obat, Xiang Chengdong benar-benar tidak bisa tenang. Nafasnya cepat, wajahnya memerah, tidak ada sedikit pun aura seorang ahli.
Tubuhnya semakin bergetar, sangat bersemangat. Api pil yang terkondensasi oleh energi. Aku benar-benar melihat api pil yang terkondensasi oleh energi lagi. Ini adalah teknik alkimia kuno. Tuan Ye ini ternyata menguasai teknik alkimia kuno. Suara teriakan Xiang Chengdong menjadi tajam, sangat tak terkendali. "Diam!" Gustav berteriak. Mendengar ini wajah Xiang Chengdong pucat. Dia segera menutup mulut. Seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Jika orang lain melihat pemandangan ini, pasti akan sangat terkejut. Siapa Xiang Chengdong? Penguasa aliansi obat Tiongkok. Meskipun aliansi obat Tiongkok tidak sebanding dengan Biro Seni Bela Diri Tiongkok, namun peribahasa mengatakan unta mati lebih besar daripada kuda. Dalam hal kedudukan, dia sebanding dengan Zheng Renju dari Biro Seni Bela Diri Tiongkok. Selama bertahun-tahun, siapa yang berani menyuruh Xiang Chengdong diam? Hanya Gustav. Api berkobar, kuali pil memerah. Gustav sekali lagi menepuk kuali pil. Kuali pil terbuka. Gustav menggerakkan 5 jarinya, seolah ada kekuatan di tangannya, langsung mengarahkan semua ramuan di meja ke dalam kuali pil. Gustav mengumpulkan energi sejati, membungkus seluruh kuali pil. Selama 5 menit, aroma pil yang pekat menyebar. Sebuah suara jernih terdengar. Pil selesai. Sudah, lihatlah sendiri. Suara Gustav yang tenang terdengar. Xiang Chengdong menelan ludah. Kakinya seolah terisi timah. Datang ke depan kuali pil. Lalu, pil di dalamnya muncul di telapak tangannya. 10 pil lengkap. Tidak ada satupun pil yang gagal. Hanya dengan ini, tidak ada yang bisa menandinginya di Tiongkok. Kemudian Xiang Chengdong mengambil salah satu pil. Melihat pola di atas pil, matanya membelalak seperti patung, terdiam di tempat. Tingkat 4 dengan 8 pola. Ternyata tingkat 4 dengan 8 pola. Lebih menakutkan dari ahli alkimia aliansi obat Tiongkok. Yang terpenting, semua ini dia lihat dengan mata kepala sendiri. Jika aliansi obat Tiongkok memiliki orang ini, pasti akan menjadi kekuatan nomor 1 di dunia seni bela diri Tiongkok. Masih perlu aku buktikan? Gustav dengan tenang, dengan tangan di belakang, memancarkan aura yang kuat, berkata. Meskipun kekuatan Xiang Chengdong lebih kuat darinya, tapi di aliansi obat Tiongkok, yang dilihat bukanlah kekuatan seni bela diri, tetapi keahlian medis dan alkimia. Dan dalam hal ini, Gustav sudah unggul jauh. Tidak perlu Tuan Ye, aku Xiang benar-benar tidak tahu sebelumnya. Tanpa sadar, cara Xiang Chengdong menyebut dirinya sendiri sudah berubah. Inilah yang disebut menghormati karena kekuatan. Meskipun ini abad ke-21, tidak ada yang berubah. Gustav tidak ingin banyak bicara lagi, langsung berkata, "Aku datang mencarimu hanya dengan satu tujuan. Aku ingin tahu di mana penjara hantu. Itu sangat penting bagiku." Mendengar penjara hantu, ekspresi Xiang Chengdong menjadi sangat aneh. Karena ini adalah hal tabu di Tiongkok. Meskipun dia sudah berkali-kali pergi ke sana, tetapi jika dia mengungkapkan lokasinya, akibatnya akan sangat serius. Tuan Ye, selain penjara hantu, hal lain apapun bisa aku katakan padamu. Xiang Chengdong berada dalam dilema. Gustav mendengus. Satu telapak tangannya menepuk kuali pil di belakangnya. Getaran kuat menyerang. Kuali pil langsung retak. Xiang Chengdong, ini adalah janjimu. Aku benci orang yang tidak menepati janji. Gustav berkata dengan marah. Xiang Chengdong melihat Gustav yang dipenuhi aura pembunuhan, lalu berkata, Tuan Ye, Anda tidak tahu penguasa di balik penjara hantu.
bukan sesuatu yang bisa kami lawan. Saat aku masuk ke penjara hantu, ada mantra yang diletakkan di tubuhku. Jika aku mengungkapkan lokasi penjara hantu, aku pasti akan mati." Mata Gustaf menyipit. Satu jarinya menyentuh lengan Xiang Chengdong. Energi sejati mengalir. Saat sampai di alis, kekuatan yang sangat kuat melawan balik. Benar, di dalam tubuh Xiang Chengdong ada sebuah mantra. Dan mantra ini bukan dari Tiongkok. Ini berasal dari Kunlun Su. Tampaknya Tiongkok dan Kunlun Su tidak sepenuhnya tidak berhubungan. Dia menutup matanya, langsung berkomunikasi dengan orang tua berjubah hitam di batu nisan ketiga Kunlun Su. "Senior, apakah kau bisa memecahkan mantra di tubuh orang ini?" Kabut hitam bergulung. Orang tua berjubah hitam langsung muncul di pemakaman reinkarnasi. Orang tua berjubah hitam melirik Xiang Chengdong di luar, lalu tertawa dingin. "Mantra sampah seperti ini tentu saja bisa aku pecahkan, tapi akan menghabiskan sebagian kekuatanku. Dan jika mantra ini dipecahkan, pihak lain mungkin akan menyadarinya." Saat ini Gustaf ragu. Tidak ada cara lain? Tentu saja ada. Aku bisa melacak mantra di tubuh orang ini hingga ribuan mil, lalu memecahkan mantra kehidupan orang yang meletakkan mantra ini. Saat itu, semua mantra di tubuh orang-orang akan menghilang. Bahkan jika orang yang meletakkan mantra ini ingin mencari, dia tidak akan bisa. Gustaf sangat senang, segera berkata, "Tolong senior, bantu aku." Mata orang tua itu bersinar dengan keseriusan. "Melakukan ini sekali, aku akan mengorbankan sebagian kekuatan. Bahkan, aku akan menjadi lebih cepat menghilang. Aku punya satu permintaan. Aku membantumu sekali ini, kau juga harus membantuku satu kali." "Apa?" Gustaf belum selesai berbicara, sebuah kekuatan jatuh pada tubuhnya. "Anggap saja kau setuju. Nanti aku akan memberitahumu. Sekarang, pinjam tubuhmu." Suara ringan terdengar di telinga Gustaf. Mata Gustaf berubah sepenuhnya, seperti bintang dari zaman kuno. Aura semakin kuat menyebar. Xiang Chengdong tentu merasakan perubahan aura di sekitarnya. Dia baru ingin berbicara dengan Gustaf ketika melihat mata Gustaf, kakinya gemetar. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Seolah-olah dia tidak menghadapi Gustaf, tapi seorang ahli yang sangat kuat. "Tutup mata, kendalikan nafas, fokus pada dantian." Suara Gustaf yang dingin terdengar. Xiang Chengdong ingin melawan, tapi dia menyadari bahwa dia tidak punya hak untuk melawan. Jantungnya seolah mau pecah. Perasaan ini seperti berada di neraka. Gustaf menggerakkan jarinya. Sebuah run emas tiba-tiba keluar dari telapak tangannya. Dengan mata Xiang Chengdong yang terkejut dan bingung, dia dengan tenang mengucapkan dua kata. "Petir, datang. Hancurkan segala sesuatu." Kata-katanya jatuh. Di atas lembah Raja Obat, awan gelap berkumpul, menutupi langit seperti kiamat. Pada saat yang sama, petir yang penuh kekuatan memenuhi awan gelap, seperti fenomena alam. Ribuan petir langsung jatuh, menembus ruang alkimia. Petir meledak, ruangan terang benderang. Dan saat ini, Gustaf memegang petir seperti dewa petir sejati, menguasai dunia. Fenomena mengejutkan di lembah Raja Obat tentu saja menarik perhatian orang-orang di sekitar 10 mil. Para ahli yang masih beristirahat di lembah Raja Obat tiba-tiba membuka mata dan langsung bergegas keluar. Mereka menuju tempat terbuka dengan mata terpaku pada sambaran petir yang turun dari langit. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Bahkan, beberapa ahli dengan aura yang sangat menakutkan
menatap petir dengan menahan nafas. Sedikit rasa takut menyebar di hati mereka. Mereka sangat sadar bahwa hanya seorang ahli luar biasa yang bisa menyebabkan fenomena semacam ini. Seorang ahli yang jauh lebih kuat dari mereka. Apakah Provinsi Jiangnan memiliki seorang ahli baru yang muncul? Beberapa anggota Biro Seni Bela Diri Tiongkok di area istirahat mengerutkan kening. Orang tua yang pernah menegur Gustav di alun-alun ingin mengeluarkan ponselnya untuk memotret pemandangan ini. Tiba-tiba ponselnya seperti tidak terkendali, dan saat menekan tombol rana, sebuah panas yang sangat kuat menembus segalanya. Detik berikutnya, ponselnya langsung meledak. Beberapa bagian ponsel bahkan menembus matanya. Jeritan memilukan menggema di seluruh lembah Raja Obat. Fenomena para ahli. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa mengintip? Pada saat yang sama, di sebuah rumah jerami di dalam lembah Raja Obat, seorang lelaki tua berpenampilan seperti dewa duduk bersila. Dia adalah alkemis terkuat dari aliansi obat Tiongkok. Bukan hanya teknik alkimia yang sangat kuat, kekuatan bela dirinya juga bisa masuk ke dalam 10 besar daftar ahli Tiongkok. Tentu saja namanya tidak ada di daftar ahli Tiongkok. Dia tidak peduli dengan ketenaran semu semacam itu. Dia sepenuhnya fokus berlatih. Saat ini dia membuka matanya, dan mata keruhnya memancarkan cahaya tajam. Setelah cahaya tajam itu, muncul ketakutan. Bagaimana mungkin ada ahli seperti itu di lembah Raja Obat? Apakah Provinsi Jiangnan akan berubah? Atau apakah Tiongkok akan berubah? Di dalam ruang alkimia, Xiang Chengdong merasakan ada yang tidak beres. Membuka mata dan benar-benar terkejut melihat Gustav yang seluruh tubuhnya dikelilingi oleh petir. Dia langsung berlutut. Apa itu kekuatan aliansi obat Tiongkok? Apa itu ahli? Dia tidak peduli. Saat ini dia hanya ingin hidup. Dia menganggap dirinya pernah melihat banyak hal, tetapi saat ini semua hal di depannya hanyalah buih. Dia bahkan merasa bahwa pemuda di depannya adalah seorang dewa. Dengan satu pikiran, dia bisa membuatnya hancur lebur. Gustav melihat Xiang Chengdong berlutut, mengerutkan kening melangkah maju. Aliran udara berputar, tubuh Xiang Chengdong langsung melayang. Kemudian, Gustav menempelkan rune emas yang dipegangnya ke dalam tubuh Xiang Chengdong. Cahaya emas bersinar. Di dada Xiang Chengdong muncul sebuah tanda tulang hitam. Gustav tersenyum dingin. Sihir sampah semacam ini memalukan. Cahaya-cahaya menembus tubuh Xiang Chengdong. Gustav membuka 5 jarinya yang menggenggam petir, langsung menangkap tanda tulang hitam itu di telapak tangannya. Tanda tulang hitam itu bahkan mencoba melarikan diri, tetapi meskipun Gustav melepaskan genggamannya, penghalang yang kuat membuatnya tidak bisa melarikan diri. Tiba-tiba Gustav menutup kelima jarinya. Krak! Tanda hitam itu langsung hilang menjadi debu dengan suara yang renyah. Saat ini, di Beijing yang berjarak ribuan mil, penjara roh gelap. Di sini sangat gelap, dipenuhi dengan aura berbahaya di mana-mana. Tempat ini penuh dengan kekerasan dan kejahatan, tanpa kekuatan akan jatuh ke dasar. Di bagian terdalam penjara roh gelap, seorang lelaki tua berjanggut kambing duduk di dalam sebuah ruangan batu. Di depannya ada sepasang suami istri, terikat oleh kursi khusus. Kebebasan mereka terkekang. Wajah pria itu penuh dengan keteguhan, wajah persegi, meskipun telah menghadapi banyak kesulitan, tetapi tetap memancarkan kebanggaan. Sedangkan wanita itu sekitar 40 tahun masih terlihat menarik. Jika Gustav ada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa mereka adalah orang tua yang telah lama dia cari. Ye Tianzeng, Jiang Peirong. Lelaki tua berjanggut kambing itu memandang mereka dan berkata,
Sudah lama. Kalian masih belum ingin bicara? Kalian benar-benar ingin tinggal di sini seumur hidup? Ye Tianzeng mendengus. Aku sudah bilang, aku tidak tahu apa-apa. Kau mau memenjarakan? Silakan. Meskipun bertahun-tahun, kami tidak ada yang bisa dikatakan. Lagi pula, hidup kami sekarang seperti zombie berjalan. Kau mau membunuh atau menyiksa, terserah. Lelaki tua berjanggut kambing menggelengkan kepalanya. Matanya jatuh pada Jiang Peirong. Dia berkata, Nona Jiang, kau adalah seorang wanita terhormat. Pasti sangat menderita di penjara roh gelap ini. Selama kau bicara, aku bisa memenuhi semua permintaanmu. Jiang Peirong memandang Ye Tianzeng di sampingnya. Matanya penuh dengan kelembutan. Aku rela menderita bersamanya. Lagi pula, kami tidak memiliki apa-apa lagi. Hidup pun tidak ada artinya. Lelaki tua berjanggut kambing mengetuk meja dengan jarinya. Matanya menyipit. Dia berkata, apakah kalian juga tidak peduli dengan anak kalian, Gustav? Mendengar kata-kata ini, wajah pasangan itu penuh dengan perjuangan. Mata mereka menunjukkan rasa rumit yang mendalam. Anak kami sudah mati. Tidak ada yang bisa kau katakan yang akan berguna. Jiang Peirong berkata dingin. Saat itu di Villa Danau Yun, dia sendiri yang mendorong Gustav ke Danau Dongqian. Arus yang deras dan tebing yang tinggi, dia lebih tahu dari siapapun. Dia tidak punya pilihan. Mendorong anaknya ke bawah lebih baik daripada dibunuh oleh orang itu. Bagaimana jika aku katakan, anak kalian tidak mati? Kata-kata lelaki tua berjanggut kambing itu mengejutkan. Pasangan itu hatinya seperti dilanda badai besar. Serempak berkata, apa yang kau katakan? Lelaki tua berjanggut kambing tersenyum, seperti sudah yakin menang. Beritahu aku, rahasia yang aku ingin tahu. Mungkin saja aku dalam suasana hati yang baik akan membawa anak kalian menemui kalian. Kedua orang itu memalingkan kepala mereka, tegas dan mantap. Jangan harap, meskipun anak kami masih hidup, aku yakin dia akan menemukan kami sendiri. Wajah lelaki tua berjanggut kambing menunjukkan kemarahan. Jarinya perlahan-lahan diletakkan di sebuah tombol merah. Dia mengancam, selama aku menekan, kalian akan disiksa oleh arus listrik. Rasanya tidak enak. Kedua pasangan itu tetap tidak memperhatikan lelaki tua berjanggut kambing. Baik, jika kalian mencari mati, aku akan menuruti. Detik berikutnya, lelaki tua berjanggut kambing memukul tombol itu. Tetapi sebelum menekan, tubuhnya tiba-tiba dipenuhi dengan petir yang mengalir. Sebuah aura yang sangat menakutkan menyelimuti dirinya. Bagaimana mungkin? Wajah lelaki tua berjanggut kambing berubah drastis. Dia menyadari sesuatu. Sihirnya telah dipatahkan. Dia malah mendapat efek berbalik. Melihat petir di sekelilingnya, matanya penuh ketakutan. Seseorang dari ribuan mil jauhnya mematahkan sihirnya. Kuncinya, dia bahkan tidak memiliki hak untuk melawan. Petir yang mengalir membuatnya sangat kesakitan. Membuatnya gila dan marah. Darahnya terus naik. Dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Langsung memuntahkan darah. Sangat mengerikan. Dia menjaga penjara hantu selama 100 tahun. Tidak pernah sekacau ini. Saat ini tubuhnya hitam legam. Petir melintasi tubuhnya. Dia jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya bergetar. Wajahnya meringis dan pucat. Melihat pemandangan aneh ini, Ye Tianzeng dan Jiang Peirong tertegun. Orang tua ini bukannya menggunakan arus listrik untuk melawan mereka, malah dirinya sendiri yang diselimuti petir. Apakah ini yang disebut karma? Mereka saling memandang. Entah kenapa mereka tertawa. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Cerita ini fakta
atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.